Selamat pagi Bapak dan Ibu, para devosan kerahiman ilahi. Bacaan hari ini dari buku harian Santa Faustina nomor 643 sampai dengan 645. Pengakuan 3 bulanan Pastor Bukowski. Ketika suatu kekuatan batin mendorong aku lagi untuk tidak menunda masalah ini, aku tidak mampu menemukan damai. Aku memberitahu Bapak pengakuan. Pastor Bukowski menjawabku, "Suster, ini adalah suatu kekeliruan. Tuhan Yesus tidak dapat meminta hal seperti ini. Engkau telah mengikarkan kaul kekal. Semua ini adalah hayalan. Engkau sedang menghadapi sejenis bidah." Dan ia berteriak kepadaku, hampir dengan sekuat suaranya. Aku bertanya kepadanya, "Benarkah semua ini hanya sebuah hayalan?" Dan ia berkata, "Ya, semuanya." Jadi katakan kepadaku, langkah apa yang harus kuambil? Baik, suster, engkau tidak boleh menuruti bisikan apapun. Engkau harus membuang semua ini dari pikiranmu. Engkau tidak usah memperhatikan apa yang engkau dengar dalam jiwamu, dan cobalah melaksanakan tugas-tugas lahiriah dengan baik. Jangan lagi memikirkan hal-hal ini, dan jauhkanlah sama sekali dari pikiranmu. Aku menjawab, "Baik, sampai sekarang aku telah mengikuti hati nuraniku. Tetapi sekarang, Bapak, karena engkau menyuruhku agar tidak memperhatikan suara batinku, aku tidak akan lagi berbuat demikian." Kemudian ia berkata, "Kalau Tuhan Yesus memberitahukan lagi sesuatu kepadamu, katakan itu kepadaku. Tetapi engkau tidak boleh langsung bertindak." Aku menjawab, "Baik, aku akan berusaha taat." Aku tidak tahu mengapa Pastor Bukowski menjadi begitu keras. Ketika aku meninggalkan kamar pengakuan, banyak sekali pemikiran menghimpit jiwaku. Buat apa aku harus bersikap terbuka? Apa yang aku katakan bukanlah dosa. Aku tidak mempunyai kewibawaan untuk mengatakannya kepada Bapak pengakuan. Dan lagi, betapa menyenangkan bahwa aku tidak lagi harus mendengarkan suara batinku. Sejauh secara lahiriah, semuanya berjalan baik. Aku tidak perlu memperhatikan suatu pun atau mengikuti suara-suara batin yang seringkali membuat aku begitu direndahkan. Sejak saat itu, aku akan bebas. Tetapi, sekali lagi, suatu rasa sakit yang aneh mencekam jiwaku. Apakah kemudian aku tidak dapat lagi menyatukan diri dengan Dia yang sedemikian aku rindukan? Dia yang merupakan segenap kekuatan jiwaku. Aku mulai berteriak, "Kepada siapa aku pergi, oh Yesus?" Tetapi sejak pelarangan dari Bapak pengakuan itu, kegelapan yang pekat menyelubungi jiwaku. Aku takut kalau mendengar suara di dalam hatiku, karena hal itu dapat melanggar larangan Bapak pengakuanku. Dan lagi rasanya aku mati karena merindukan Allah. Batinku tercabik-cabik, hancur berkeping-keping, karena tidak lagi boleh memiliki kehendak sendiri. Karena kehendak itu sudah dipalingkan seluruhnya kepada Allah. Hal itu terjadi pada hari Rabu dalam pekan suci. Penderitaan meningkat pada hari Kamis Putih. Ketika aku menjalankan meditasiku, aku mengalami sejenis sakratul maut.
aku tidak merasakan kehadiran Allah. Tetapi seluruh keadilan Allah begitu berat menghimpit aku. Aku melihat diriku seolah-olah tersungkur karena dihimpit dosa-dosa dunia. Setan mulai mencemooh aku. Lihat, kini engkau tidak akan lagi berusaha untuk memenangkan jiwa-jiwa. Lihatlah imbalan apa yang engkau terima. Tidak seorang pun akan percaya kepadamu bahwa Yesuslah yang meminta hal ini. Lihatlah betapa banyaknya sekarang engkau menderita, dan betapa lebih banyak lagi yang masih harus engkau derita. Akhirnya, Bapak pengakuan kini telah melepaskan engkau dari semua hal itu. Kini aku dapat hidup seperti yang aku sukai, sejauh hal-hal lahiriah berjalan baik. Pikiran-pikiran yang mengerikan ini menyiksa aku sepanjang seluruh ibadat. Ketika hampir tiba waktunya untuk misa kudus, hatiku dicekam rasa sakit. Jadi, akankah aku meninggalkan kongregasi? Dan karena imam telah memberitahuku bahwa ini adalah sejenis bidah, apakah aku akan terlempar dari gereja? Aku berteriak kepada Tuhan dengan seruan batin yang pedih. Yesus, selamatkanlah aku. Namun tidak ada satu sinar pun memancar ke dalam jiwaku, dan aku merasakan kekuatanku semakin surut, seolah-olah tubuhku terlepas dari jiwaku. Aku menyerahkan diri kepada kehendak Allah dan berkata lagi, "Oh Allah, biarlah terjadi padaku apapun yang telah Kau putuskan. Tidak suatu pun yang ada dalam diriku masih menjadi milikku." Kemudian tiba-tiba kehadiran Allah meliputi aku dan meresapi aku sepenuhnya. Ini terjadi tepat ketika aku menyambut Komuni Kudus. Tidak lama sesudah Komuni Kudus, aku kehilangan seluruh kesadaranku akan segala sesuatu yang ada di sekelilingku dan tentang tempatku berada. Saat itu aku melihat Tuhan Yesus seperti Ia tampak dalam gambar kerahiman itu. Dan Ia berkata kepadaku, "Katakan kepada Bapak pengakuan bahwa karya ini adalah karyaku, dan bahwa aku menggunakan engkau sebagai alat yang sederhana." Dan aku berkata, "Yesus, aku tidak dapat lagi melakukan suatu pun yang engkau perintahkan kepadaku, sebab Bapak pengakuanku telah mengatakan kepadaku bahwa semua ini hanyalah hayalan, dan bahwa aku tidak diizinkan mematuhi satu pun dari perintah-perintahmu. Sekarang aku tidak akan melakukan sesuatu yang Kau perintahkan kepadaku. Aku minta maaf, Tuhanku, tetapi aku tidak diizinkan melakukan suatu pun, dan aku harus mematuhi Bapak pengakuanku. Yesus, dengan sungguh-sungguh aku minta ampun kepadamu. Engkau tahu betapa banyaknya aku menderita karena semua ini. Tetapi ini semua tidak dapat ditolong, ya Yesus. Bapak pengakuan telah melarang aku melakukan perintah-perintah-Mu. Yesus mendengarkan penjelasan dan keluhanku dengan penuh kasih, dan aku puas. Aku berpikir Tuhan Yesus sangat terluka karenanya. Tetapi sebaliknya, Ia senang dan berkata kepadaku dengan ramah, "Segala sesuatu yang aku katakan kepadamu dan aku perintahkan untuk engkau lakukan, katakanlah selalu
kepada Bapa pengakuan, tetapi lakukanlah hanya apa yang Dia izinkan. Jangan gelisah dan jangan takut akan suatu pun. Aku menyertaimu. Jiwaku penuh dengan sukacita, dan semua pikiran yang menghimpit itu pun lenyap. Keyakinan dan keberanian menyusup ke dalam jiwaku. Yesus, Engkau andalanku.